Assalamualaikum sahabat ruang belajar. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Ketemu lagi dengan saya Eko Prasetyo. Selamat datang di channel Ruang Belajar. Punya cita-cita menjadi kaya itu wajar dan itu baik. Namun ada satu hal yang jauh lebih baik dari sekedar menjadi kaya, yakni menjadi sehat secara finansial. Karena orang yang kaya belum tentu sehat secara finansial. Namun, orang yang sehat secara finansial secara otomatis pada akhirnya akan mampu mengakumulasi harta benda dan berbagai kekayaan lainnya. Punya harta benda, menjadi orang yang kaya raya tanpa sehat secara finansial sangat mungkin. Semua harta benda yang Anda miliki akan habis secara perlahan. Sangat mungkin Anda akan sulit menikmati harta kekayaan tersebut. Namun, jika hari ini kondisi harta kekayaan Anda masih belumlah banyak, namun secara finansial Anda sehat, ada kemungkinan besar, pelan namun pasti, Anda mampu mengakumulasi kekayaan dalam jumlah besar. Pertanyaannya, apa sih bedanya antara kaya dan sehat secara finansial? Pada video kali ini, kita akan membahas perbedaan utama tentang kaya dan sehat secara finansial, serta seperti apa sih dampaknya terhadap realita kehidupan finansial kita. Jadi, simak terus video ini sampai selesai ya. Untuk mengetahui seseorang kaya atau tidak, biasanya kita melihat seberapa banyak sih harta yang mereka miliki. Jika mereka punya banyak harta benda, maka dengan mudah kita akan mengatakan mereka adalah orang-orang kaya. Namun, untuk memahami seberapa sehat mereka secara finansial, kita butuh lebih detail lagi. Kita butuh mengerti bagaimana sih proses yang mereka lalui untuk mengakumulasi kekayaan tersebut. Jika proses yang mereka tempuh jalannya adalah jalan yang baik, jalan yang tepat, dan jalan yang bijak, maka ada kemungkinan besar mereka adalah orang yang sehat secara finansial. Namun sebaliknya, jika cara yang ditempuh bukanlah cara yang tepat, maka walaupun harta benda mereka banyak, sangat mungkin mereka sakit secara finansial. Sehat finansial tidak hanya sekedar tentang berapa banyak uang yang mereka punya, tidak hanya sekedar terkait dengan harta benda yang telah mereka kumpulkan. Namun, sehat finansial lebih berfokus pada bagaimana cara mereka mengelola uang, bagaimana mereka berorientasi dan mengambil keputusan. Orang-orang yang berorientasi pada sehat finansial akan memiliki tujuan jangka panjang, sementara mereka yang berfokus hanya sekedar mengumpulkan kekayaan biasanya lebih berfokus pada jangka pendek. Yang penting mereka punya kekayaan, yang penting mereka punya banyak harta benda. Apakah caranya tepat atau tidak, itu tidak menjadi soal buat mereka yang berorientasi pada menjadi kaya. Menjadi kaya itu mudah, hanya sekedar punya banyak harta benda itu sangat gampang. Kita bisa melakukannya secara instan. Ada berbagai fasilitas pinjaman yang dapat kita manfaatkan hanya sekedar untuk membeli rumah, mobil, atau harta benda yang lainnya. Namun, menjadi sehat secara finansial tidak seperti itu caranya. Ada berbagai pertimbangan yang harus kita perhatikan dalam proses mengambil keputusan. Orang-orang yang sehat secara finansial selalu berpikir apapun yang kita putuskan hari ini, bagaimana dampaknya terhadap kehidupan finansial kita esok. Orientasi mereka adalah selalu mengambil keputusan yang terbaik untuk kondisi finansial kita di masa mendatang. Mereka tidak sekedar membeli, tapi berpikir apa yang terjadi setelah mereka membeli. Apakah pembelian tersebut punya dampak positif terhadap finansial atau sebaliknya justru menjadi beban dan masalah finansial di masa yang mendatang. Sebagai sebuah ilustrasi, Hadi dan Hari adalah dua orang sahabat yang bekerja di tempat yang sama. Mereka memiliki penghasilan yang sama sebagai seorang karyawan, yakni 15 juta rupiah per bulan. Hadi dan Hari juga punya mobil yang sama. Kemudian mereka juga tinggal di tempat yang sama, di satu komplek perumahan yang sama, sehingga mereka juga punya rumah dengan tipe yang sama, karena mereka tinggal bersebelahan. Ketika kita bertanya, siapa sih yang lebih kaya, Hadi atau Hari? Maka kita dengan mudah menjawab, dua-duanya sama-sama kaya, karena harta benda yang mereka miliki sama, yakni rumah dan mobil. Ketika kita bertanya, siapa sih yang lebih sehat secara finansial?
maka tunggu dulu. Kita butuh melihat bagaimana proses dan jalan yang ditempuh oleh hati dan hari dalam membeli rumah dan mobil tersebut. Katakanlah hati membeli mobilnya secara tunai karena hati kebetulan juga punya bisnis online, sehingga penghasilan dari bisnis online tersebut disimpan dan kemudian digunakan untuk membeli mobil tersebut secara tunai. Sementara untuk membeli rumah, hati melakukannya secara kredit. Hati membayar cicilan rumah tersebut dari penghasilan bisnis online-nya, sehingga sebagai seorang karyawan gajinya utuh. Jalan yang berbeda ditempuh oleh Hari dalam membeli mobil dan rumahnya. Ia membeli rumah dan mobil tersebut secara kredit. Ia menggunakan 60% dari gajinya untuk membayar cicilan rumah dan mobil tersebut, sehingga praktis tinggal 40% gajinya yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dari ilustrasi tersebut, menurut Anda siapa yang lebih sehat secara finansial? Pastinya Anda sepakat bahwa hati jauh lebih sehat secara finansial karena cara dia mendapatkan rumah dan mendapatkan mobil jauh lebih baik jika dibandingkan dengan Hari. Ada dua alasan kenapa hati lebih sehat secara finansial jika dibandingkan dengan Hari. Pertama, dari sisi income, hati punya dua sumber penghasilan, yakni sebagai karyawan swasta dan pemilik bisnis online. Sementara Hari hanya punya satu sumber penghasilan, yakni sebagai karyawan swasta. Artinya, dari sisi pondasi ekonomi, hati jauh lebih siap dan lebih sehat. Alasan kedua, kenapa hati lebih sehat secara finansial jika dibandingkan dengan Hari adalah karena hati membayar cicilan rumahnya dan membeli mobilnya dari penghasilannya sebagai seorang pemilik bisnis online, sehingga penghasilannya sebagai karyawan swasta utuh dan tidak terganggu. Sementara beda dengan Hari, ia menggunakan 60% dari penghasilannya dari karyawan swasta untuk membayar cicilan rumah dan mobilnya, sehingga tinggal 40% dari penghasilannya yang dapat digunakan untuk menjalani hidupnya. Dari ilustrasi tersebut, kita dapat dengan mudah membedakan apa itu kaya dan apa itu sehat secara finansial. Sekedar menjadi kaya itu mudah karena indikatornya cukup melihat seberapa banyak harta benda yang kita punya. Sementara menjadi sehat secara finansial itu kita harus benar cara mengelolanya dan proses untuk mendapatkan kekayaan. Mungkin Anda bertanya, kenapa sih sehat finansial itu lebih penting jika dibandingkan dengan sekedar kaya? Ada dua alasannya. Pertama, orang-orang yang sehat secara finansial jauh lebih mudah menikmati kekayaannya karena cara mereka mendapatkan kekayaan benar sehingga mereka mampu menikmati kekayaannya. Sementara orang-orang yang kaya namun secara finansial tidaklah sehat, maka mereka akan cenderung kesulitan untuk menikmati harta kekayaan yang telah mereka miliki. Dari ilustrasi yang telah disajikan sebelumnya, menurut Anda siapa yang lebih mudah menikmati harta kekayaannya, hati atau Hari? Tentunya kita sepakat bahwa hati lebih mudah dalam menikmati kekayaannya, sementara berbeda dengan Hari. Untuk sekedar keluar menggunakan mobilnya, bisa jadi ia harus berpikir ulang karena uangnya telah menipis, karena sebagian dari penghasilannya telah digunakan untuk membayar cicilan hutang. Alasan kedua kenapa sehat finansial itu jauh lebih penting adalah orang-orang yang sehat secara finansial namun mungkin harta bendanya belumlah banyak, maka secara pelan namun pasti mereka dapat mengakumulasi kekayaan. Karena orang-orang yang sehat secara finansial cara mengelola uangnya tepat dan bijak. Sementara orang-orang yang kaya punya banyak harta benda namun secara finansial mereka sakit, ada kemungkinan harta kekayaan yang telah mereka miliki pelan namun pasti akan habis karena mereka tidak memiliki kemampuan yang baik dalam mengelola uangnya, sehingga pelan namun pasti harta kekayaan tersebut akan dijual satu persatu. Sekarang kita mulai paham bahwa sehat finansial itu jauh lebih penting jika dibandingkan dengan sekedar kaya. Pertanyaannya, seberapa sehat sih hari ini kita secara finansial?
Untuk menjawab pertanyaan ini, kita butuh memahami beberapa indikator yang dapat kita jadikan sebagai tolak ukur tentang kesehatan finansial kita. Setidaknya ada 6 indikator yang dapat kita gunakan untuk mengukur seberapa sehat seseorang secara finansial. Keenam indikator tersebut akan saya paparkan pada bagian lain dari video ini. Namun, dalam kesempatan kali ini, saya akan mengajukan 3 pertanyaan sebagai alat diagnosis awal tentang seberapa sehat kita secara finansial. Jika ketiga pertanyaan tersebut Anda mampu menjawabnya dengan iya, itu pertanda baik bahwa Anda sehat secara finansial. Namun, jika salah satu dari ketiga pertanyaan tersebut Anda menjawab tidak, ini dapat kita jadikan sebagai alarm, sebagai peringatan. Ada hal yang salah mungkin dari cara kita mengelola uang. Patut kita duga, mungkin Anda sakit secara finansial. Sekarang, apakah Anda telah siap untuk melakukan diagnosis awal seberapa sehat sih kita secara finansial? Saatnya Anda menjawab ketiga pertanyaan berikut ini. Pertanyaan pertama, apakah Anda telah memiliki sumber income lebih dari 1? Pertanyaan kedua, apakah Anda selalu mampu mengubah sebagian dari tabungan Anda menjadi investasi? Pertanyaan terakhir, yang ketiga, apakah Anda selalu mampu menciptakan kondisi di mana total pendapatan Anda selalu lebih besar jika dibandingkan dengan pengeluaran konsumsi Anda dan pengeluaran untuk membayar cicilan hutang? Untuk sementara, ketiga pertanyaan tersebut saya rasa cukup sebagai alat diagnosis awal untuk mengetahui seberapa sehat kita secara finansial. Jika ketiganya Anda menjawab iya, selamat. Itu pertanda baik bahwa Anda sehat secara finansial. Namun jika tidak, sekali lagi sesuai dengan yang saya sampaikan sebelumnya, Anda patut diduga mungkin sakit secara finansial. Inilah pemaparan tentang pentingnya memiliki kesehatan finansial. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sampai ketemu pada video kami berikutnya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.